Satu, dua. Halo, selamat datang di Serangga Saca bareng Pak Ardiansa. Dan kali ini kita mau nge-review salah satu film Indonesia. Dan kali ini bukan horor, karena kali ini film yang memberikan banyak sekali pembelajaran. Dan ini adalah film Budi Pekerti. Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang. Nah, kali ini kita mau nge-review film Budi Pekerti ini yang lagi tayang kemarin ya, premiernya tanggal 2 November aku nontonnya. Jadi harusnya ini tayangnya antara hari Sabtu atau hari Minggu dan aku buatnya hari Jumat. Dan diperanin oleh yang pertama ada Ine Febrianti yang sebagai Bu Perani. Kalau kalian nonton Bumi Manusia, ini yang mau ranin Nyai Ontosoro. Kemudian ada bapaknya, ada Dwi Sasono yang meranin sebagai Pak Didit. Kemudian dua anaknya ada Muklas diperanin oleh Angga Yunanda dan juga Tita yang diperanin oleh Prilly Latukonsina. Film Budi Pekerti ini bercerita terkait si Bu Perani ataupun Bu Perani ini kan dia sedang dipromosikan menjadi wakasek kesiswaan ya di sekolahnya di SD-nya gitu. Dan pada saat dia lagi promosi ini dia mengalami masalah karena sebuah video yang viral berkaitan dengan ketika dia itu sedang istilahnya bukan membentak ya, sedang menegur orang yang menyerobot antrian waktu beli putu di tempat istilahnya pembelian putu di Jogja lah gitu ya, yang kemudian diviralkan dan akhirnya banyak sekali komplain ke beliau karena beliau ini salah satu guru senior yang benar-benar dihormatin oleh anak-anaknya berkaitan dengan bagaimana cara dia mengajarkan. Dia itu tidak memberikan hukuman secara langsung, tetapi memberikan istilahnya bukan hukuman tapi penggantian itu. Jadi kayak misalkan kamu melakukan kesalahan dengan mengatai orang-orang dengan kata-kata kotor, nah kayak misalnya muridnya nanti disuruh menanam biji kecambah, itu yang satu didengerin kata-kata kotor, yang satu enggak, apakah hasil tubuhnya sama atau enggak. Kayak itu istilahnya banyak sekali hukuman-hukuman yang sifatnya itu memberikan pelajaran hidup terkait hal ini. Yang ini banyak sekali ya istilahnya disukai oleh siswa-siswanya sehingga dia juga dipromosikan menjadi wakasek itu gitu. Tapi ya berkaitan dengan setelah videonya itu viral karena ada kalimat dia yang mengatakan kata suwi yang artinya kelamaan gitu. Tapi ini tuh ditangkap oleh orang-orang sebagai bahan misuh gitu, atau istilahnya ungkapan kotor yang diartikan sebagai asu ataupun ungkapan anjing gitu, yang mana ini kan sangat bertolak belakang dengan apa ya istilahnya predikat si Bu Perani ini sebagai guru. Nah, video ini yang kemudian menjadi masalah ataupun awal masalah dari keseluruhan, ditambah keluarganya Bu Perani ini punya banyak masalah juga ya berkaitan dengan Pak Didit yang gagal dalam usahanya gitu, dan juga kondisi pandemi yang akhirnya membuat Pak Didit ini mengalami stres berkepanjangan, stres lanjut lah itu, yang istilahnya ini menambah dinamika konflik yang terjadi ke kehidupan keluarganya Bu Perani dan juga anak-anaknya gitu, ada Muklas dan juga Tita gitu. Nah, ini banyak sekali. Kalau buat kalian yang belum nonton, kalian tonton terlebih dahulu ke bioskop karena film ini bagus banget, memberikan kita banyak pelajaran walaupun nanti kita harus tetap bisa pilih memilah gitu mana yang baik mana yang enggak gitu, karena istilahnya nanti aku jelaskan lebih lanjut di masalah di reviewnya, karena kalau aku sampai sekarang nanti jatuhnya akan spoiler buat kalian berkaitan dengan film Budi Pekerti ini. Jadi Budi Pekerti ini itu benar-benar film yang memberikan kita banyak pelajaran hidup terkait apa yang harusnya kita lakukan berkaitan dengan istilahnya isu-isu sosial, isu-isu berkaitan dengan masalah media sosial juga masuk di sini, kemudian isu berkait dengan kejujuran itu juga masuk ke sini, dan pembelajaran-pembelajaran hidup lainnya kayak gitu. Jadi kita langsung aja, kalau misalnya aku kasih mid score aku untuk film Budi Pekerti, aku kasih 7/10. Kenapa aku kasih 7/10 gitu? Karena intensitas filmnya ini di awal sampai pertengahan itu istilahnya masih belum
konfliknya itu masih belum banyak terlihat gitu. Nah, konfliknya ini aku kasih sedikit bocorannya. Konfliknya itu memang nanti di pertengahan sampai ke akhir itu semakin meningkat. Makanya kalau aku kasih base score ya aku kasih 7/10, tapi nanti mungkin kita di end score-nya bisa lebih tinggi daripada 7/10 atau mungkin berkurang karena beberapa alasan lain. Jadi tetap aku rekomendasiin buat kalian nonton Budi Pekerti ini gitu. Nah, kita masuk ke review spoiler dari Serangga 1 untuk film Budi Pekerti ini. Dan kita mulai dari actingnya ya. Kalau untuk actingnya ini aku udah nggak ragu, apalagi si pemeran Bu Prani ini yang tadi aku bilang dia adalah pemeran dari Nyai Ontosoroh di Bumi Manusia. Itu adalah salah satu karakter yang menghidupkan film Bumi Manusia, yang bikin Bumi Manusia itu benar-benar bagus gitu di tingkat apa ya istilahnya perfilman Indonesia gitu. Dan makanya aku pas ngelihat Bu Prani ini aku suka gitu dengan aktingnya gitu, ditambah kan aku juga suka beberapa akting. Prilly Latuconsina aku kan juga suka ya, waktu nge-review film Prilly yang Kacamata itu apa ya judulnya aku lupa. Nah itu juga aku kan suka aktingnya Prilly Latuconsina, walaupun ada beberapa scene yang agak terkesan maksa sedikit atau terlalu over gitu. Tapi kalau untuk di sini itu aku suka aktingnya Prilly. Angga Yunanda walaupun aku nggak terlalu memfavorit Angga Yunanda, tapi memang terbukti di beberapa film sebelumnya kan Angga Yunanda udah banyak jadi lead actor ya. Kalau Dwi Sasono udah nggak bisa diraguin lah terkait jam terbang sebagai aktornya emang udah tinggi terkait ini. Makanya dari aktor-aktornya sendiri ini udah sangat bagus banget sih, dari Tari Ina, terus Dwi Sasono, Prilly Latuconsina dan juga Angga Yunanda gitu. Terus untuk beberapa supporting actingnya ini ya aku nggak ada yang jomplang banget, maksudnya yang sangat jelek banget gitu. Walaupun kayak misalkan dari karakter-karakter guru-guru di sekolahnya ataupun teman-temannya Bu Prana sendiri itu juga aktingnya masih oke lah, masih bisa kita terima terkait kualitas aktingnya gitu. Terus yang aku suka lagi itu beberapa shot pengambilan gambarnya itu banyak yang menarik gitu, karena di sini kan ada shot berkaitan dengan landscape-nya, shot berkaitan dengan di sekolahnya gitu. Pada saat cara pengajaran lebih kesannya itu lebih dekat, ada scene-scene yang pengambilan gambarnya itu dekat gitu, jadi kita merasa intim terhadap adegannya. Ada yang memang shotnya jauh untuk menggambarkan kondisi ataupun suasana yang itu juga bagus gitu. Dan penggambaran kehidupan Bu Prani pun juga kerasa banget gitu susahnya gitu berkaitan dengan kondisinya, dengan kondisi suaminya yang juga seperti itu kayak gitu. Kemudian dua anaknya juga cukup sebenarnya nggak bertolak belakang banget sih, karena si Angga Yunanda itu sebagai YouTuber bisa dikatakan bukan entah YouTube atau TikTok entah apalah, intinya itu ya, intinya sebagai animalia cara berpikir sebagai animal gitu. Kemudian si Prilly-nya yang ngeband gitu, yang ngeband jualan baju segala macam, dan ya banyak dinamika terkait keluarganya. Makanya itu penggambarannya aku suka aja sih dengan keluarga dan penggambarannya. Nah, kita masuk ke inti dari film Budi Pekerti terkait konfliknya nih. Menurutku ini adalah ini sih sedikit memberikan gambaran ke kita terkait hal yang sebenarnya mungkin sepele, bukan sesuatu yang harusnya itu viral dan menjadi masalah. Ini menjadi masalah yang besar ketika semuanya itu harus diviralkan ke media sosial. Dalam konteks ini kan Bu Prani ini kan menegur orang yang menyelak antrian dan istilahnya secara sengaja atau tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang dipersepsikan orang-orang itu menjadi kata-kata yang jelek gitu. Akhirnya ketika itu viral, orang-orang ya segampang itu gitu menuduh orang gitu. Makanya ya ini kan di sini kayak kita itu dikasih gambaran bahwasanya apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan akhirnya di sini ada klarifikasi, dan klarifikasi pun juga bisa jadi itu juga salah juga gitu, karena mungkin fakta-fakta yang kita nggak tahu gitu. Makanya sebenarnya kesalahan pertama di film ini adalah ya kita itu gampang banget memviralkan sesuatu yang belum tentu kejadiannya. Itu pembelajaran yang menurut aku benar-benar ditekankan di film ini berkaitan dengan hal itu gitu. Dan apa ya, kita juga nggak bisa berdiri terhadap persepsi kita gitu, yang bisa jadi juga salah. Ternyata pada saat Bu Prani sudah mengklarifikasi itu juga masih di counter lagi, walaupun ya itu plus minus ya, kita nggak pernah tahu di film itu, kita kayak nggak dikasih jawaban sebenarnya yang salah siapa gitu. Apakah Bu Prani juga salah mengira bapak-bapak itu menyelak antrian, atau memang bapaknya itu istilahnya itu kerabatnya atau saudara atau seperti apa gitu. Nggak dijawab gitu, walaupun ya kita sebagai penonton mungkin bisalah memberikan persepsi siapa yang salah siapa yang benar. Tapi ya baik lagi, kita itu kayak diposisikan sebagai orang yang melihat sosial media gitu. Kita kadang menjudge salah benarnya itu dari apa yang kita lihat, tidak sekejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nah itu kayak
menurut aku pintarnya film ini tuh itu gitu. Mereka tidak memberikan jawaban siapa yang benar siapa yang salah karena bisa jadi itu semuanya persepsi ya. Tapi yang paling penting ya tadi gitu, jangan gampang menilai sebuah masalah kayak gitu. Nah, kalau bicara terkait konfliknya, ini menurut aku nggak tahu kenapa konfliknya mungkin karena sikap dari keluarganya itu yang mendukung, lingkungan sekolahnya juga banyak yang mendukung Bu Prani gitu. Akhirnya konfliknya diterima Bu Prani ini sampai ke pertengahan itu tidak yang benar-benar bikin kayak sengsara banget gitu. Maksudnya apa ya istilahnya? Karena aku mempersepsikan gitu, ini akan bikin hancur kehidupan Bu Prani segala macam, tapi kehancurannya itu nggak benar-benar kerasa gitu. Menurut aku di film ini belum benar-benar bisa memperlihatkan kerusakan apa ya kayak istilahnya batinnya dari keluarga Bu Prani itu yang sehancur-hancurnya itu masih kayak nanggung banget kelihatannya. Karena ya tapi ini plus minus juga ya, karena di sini kan banyak banget orang-orang yang mendukung. Nah ini juga ya kalau dilihat gambaran bagusnya ya karena orang terdekat kita lebih paham terhadap kita gitu. Bahkan si mbaknya yang jualan putu itu gitu, kemudian teman-teman sekolahnya yang tahu Bu Prani seperti apa, banyak yang mendukung Bu Prani kayak gitu. Dan ya yang akhirnya banyak yang ngebela Bu Prani, termasuk alumninya, bahkan yang alumni sudah menjadi LBH juga kan ya. Tapi ternyata ada satu ulasan terkait Bu Prani yang menjadi masalah lagi. Nah ini berkaitan dengan masalah hukuman atau refleksinya Bu Prani gitu, yang ini harus dipandang kita harus netral gitu, terhadap hal ini gitu, berkaitan dengan anak SD yang dihukum karena sering berantem, dihukum untuk menggali kuburan, membantu pemakaman. Nah ini kalau dari sudut aku pribadi ini tentu berlebihan banget gitu untuk sebagai sebuah refleksi ataupun hukuman gitu. Maksudnya dengan tujuan sebaik apapun untuk hukuman menggali kubur untuk anak SD apa sampai ya SD kalau nggak salah ya, itu berlebihan. Dan di akhir filmnya kan juga disampaikan bahwasannya hukuman Bu Prani, refleksi Bu Prani yang diberikan kepada si Goro ini secara tidak langsung berpengaruh pada kebiasaan Goro gitu, berkaitan dengan dia yang akhirnya suka gitu berada di kayak tempat-tempat seperti di kubur. Dan itu tuh di sini juga dijelaskan kok rasa penyesalannya Bu Prani. Jadi kita itu nggak bisa ngambil kesimpulan kalau Bu Prani itu baik, istilah baik dalam artian apa yang dilakukan itu benar semuanya gitu. Pun ya pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Bu Prani, walaupun di sini juga dijelaskan Bu Prani kenapa bahkan catatan hukuman ke Goro itu tidak masuk ke list catatan sekolah gitu karena ada alasan yang lain-lainnya. Tapi tetap aja menghukum seseorang untuk menggali kubur tetap menurut aku pribadi itu juga tidak bisa dibenarkan gitu, walaupun dengan tujuan baik, impactnya baik, Goro pun juga bisa menerimanya gitu. Tapi kan itu juga menimbulkan secara tidak langsung kebiasaan yang bisa dikatakan unik. Aku nggak bisa dikatakan buruk karena tidak mengganggu ke orang sekitar juga gitu. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang sampai akhirnya dia kan juga harus ke psikolog lah, apakah kebiasaan itu harusnya diteruskan atau seperti apa gitu. Jadi ya dalam film ini tuh banyak terkait budi pekerti ini. Bahkan ya kalau kita ngomongin budi pekerti sendiri gitu, Bu Prani kan sudah sangat mendisiplinkan ya berkaitan dengan hal itu. Tapi kita bisa lihat cerminan dari keluarganya nih, dari si Tita dan si Muklas ya. Yang pertama Muklas yang lebih mementingkan sosial medianya ya, yang dia harus berbohong bahwasanya itu bukan ibunya. Itu kan juga salah kan si Muklas ini kayak gitu. Artinya ibunya udah mengajarkan budi pekerti pun anaknya tetap bisa saja bohong gitu. Terus si Tita yang ternyata dia ya istilahnya dari jualan beli baju 20.000 dicuci lagi, istilahnya dimasak, direbus atau apa, kemudian dijual dengan harga tinggi. Itu sebenarnya nggak masalah ya, karena itu kan teknik marketing. Tapi kan di sini juga dia memanfaatkan clickbait berkaitan dengan grupnya dan lain-lain. Jadi yang namanya budi pekerti setiap orang, bahkan orang yang kita bisa tahu dia orang baik pun belum tentu satu keluarganya itu juga bisa mengikuti. Itu dalam artian ya selalu ada plus minus lah dalam sebuah perjalanan hidup gitu. Dan mana itu sebagai pembelajaran sih, sampai endingnya kan ya akhirnya si Muklas meninggalkan life-nya itu gitu. Dan film ini tuh memberikan ending yang menurut aku pas. Aku nggak bilang ini yang terbaik, tapi menurutku pas aja gitu. Dengan ya sudah gitu, ini ada sebuah kesalahan, Bu Prani pun mengakui melakukan kesalahan, keluarga-keluarganya juga ya istilahnya mencoba untuk mencari hidup yang baru aja gitu, dengan akhirnya dia menjual rumahnya, bukan menjual ya, karena dia belum beli, statusnya pindah, dan akhirnya dengan cara seperti itu gitu. Dan titik
tersedih film ini memang di part akhirnya sih, yang waktu Goro itu sih, yang awalnya tuh aku mau nyoba mendalami tapi kok nggak bisa sampai nyentuh hati, nggak bisa bikin aku nangis itu sampai dari awal sampai pertengahan sampai mendekati akhir, sampai di titik dimana yang Goro akhirnya mau mengaku karena Bu Prani bilang dia mengundurkan diri, itu titik tersedih aku gitu. Artinya ya Bu Prani, yang bisa kita ambil kesimpulan Bu Prani tetap memegang teguh istilahnya apa ya, komitmen dia gitu berkaitan dengan masalah kejujuran dan juga tanggung jawab gitu, dan di sini yang benar-benar diajarkan di film Budi Pekerti. Jadi kalau film ini aku bilang film ini tetap bisa diterima di semua orang, semua kalangan gitu, dan banyak pembelajaran yang bisa kita dapat dari film ini gitu, baik buruk dari langkah yang kita ambil gitu, kita nggak boleh sembarangan dan lain-lain gitu. Kadang kita kalau hidup di sekarang itu ya harus paham juga dengan society sekarang itu seperti apa gitu. Tapi yang paling penting ya tadi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab yang ditekankan oleh Bu Prani di sepanjang film ini. Jadi buat final score aku untuk Budi Pekerti mungkin aku kasih 8/10 ya, 8/10 dengan masih banyak sih beberapa kekurangan berkaitan dengan plot ceritanya yang menurut aku banyak pengulangan gitu, dan penyelesaian konfliknya yang dari kecil menjadi besar tuh ada beberapa yang agak nanggung gitu berkaitan dengan tadi yang banyak sekali teman-teman yang tiba-tiba kayak berbelok arah aja gitu menolak keluarga di Bu Prani, itu juga menurut aku terlalu sedikit maksa gitu untuk cara alurnya gitu, yang kalian udah kenal deket karena ada satu masalah tiba-tiba pada meninggalkan itu juga entah ya, kalau dari sudut pandang aku sih itu kayak terlalu cepat aja sih changingnya gitu, dan nggak terlalu dijelaskan impactnya gitu. Jadi 8/10 mungkin untuk Budi Pekerti ini tetap rekomen banget buat kalian mau nonton gitu, untuk bisa banyak banget gambaran-gambaran terkait kehidupan yang bisa kita pelajari di film ini. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di review aku terkait Budi Pekerti. Kalau ada plus minus ataupun mungkin kalian nangkap banyak gambar-gambar apa istilahnya nilai-nilai lain, kalian bisa tulis di kolom komentar buat kita bisa berdiskusi berkaitan dengan film ini. Jadi itu yang bisa aku sampaikan di Senang Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.